Modul pengertian dan persamaan akuntansi. 1. Definisi akuntansi. Di bawah ini akan dikutip pendapat dari beberapa ahli mengenai definisi akuntansi, yaitu sebagai berikut. Financial Accounting Standard Board mendefinisikan akuntansi sebagai berikut. Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa. Fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai satuan ekonomi dan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yaitu dalam menetapkan pilihan yang tepat di antara beberapa alternatif tindakan. Tujuan umum akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang handal mengenai sumber daya dan kewajiban-kewajiban ekonomi dari suatu badan usaha. Dari pengertian tersebut, akuntansi dapat ditinjau dua sisi sebagai berikut. Sisi kegiatan akuntansi berarti suatu seni mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas data keuangan dengan cara yang berarti. B. Sisi informasi yang dihasilkan. Dalam hal ini akuntansi didefinisikan sebagai suatu sistem keuangan yang memberikan informasi penting yang dibutuhkan suatu organisasi agar dapat beroperasi secara efisien, mengetahui hasil kerja selama ini, dan merencanakan kegiatan ke depan agar lebih baik. Laporan APBNO. 4. Akuntansi merupakan suatu aktivitas pelayanan. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, pada dasarnya bersifat finansial mengenai entitas ekonomi yang dimaksudkan menjadi bermanfaat dalam membuat keputusan ekonomi. Kegiatan akuntansi meliputi pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan. B. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. C. Pengomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Kegiatan-kegiatan tadi perlu dirangkaikan dalam suatu siklus yang disebut siklus akuntansi, yaitu suatu kegiatan secara terus-menerus yang dimulai dari terjadinya suatu transaksi dan diakhiri dengan penyajian laporan keuangan. Adapun gambar siklus akuntansi seperti tergambar di bawah ini. 2. Konsep dasar. Akuntansi bagi dunia bisnis adalah peranti yang sangat penting bagi penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi dapat menjadi salah satu masukan berharga untuk manajemen sebelum mengeluarkan keputusan, khususnya yang berkenaan dengan aktivitas ekonomi. Praktik akuntansi yang benar dan diterima umum akan memudahkan dalam penyiapan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan pelaku-pelaku akuntansi, akuntan, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Pengetahuan mendasar yang harus dikuasai oleh akuntan adalah konsep dasar dan persamaan akuntansi. Kegiatan belajar pertama ini Anda dikenalkan dengan konsep dasar dan persamaan akuntansi, syarat kualitas primer dan sekunder akan laporan keuangan serta format laporan keuangan secara utuh sebagai tujuan akhir dari proses akuntansi. Hal ini dilakukan agar Anda mengenal sesuatu yang akan Anda buat. Sebagai ilustrasi, jika Anda ditugaskan ke Bandung, Anda akan dikenalkan dengan situasi dan kondisi kota Bandung tersebut sehingga Anda akan dapat lebih awal mengenal kota tersebut. Selanjutnya baru diinformasikan jalan menuju kota Bandung. Proses selanjutnya Anda akan melakukan proses pembuatan laporan keuangan yang akan diawali dengan pemahaman mengenai konsep dasar akuntansi, menyusun dan merumuskan persamaan akuntansi. 3. Persamaan dasar akuntansi. Pengertian dan rumusan persamaan dasar akuntansi. Setelah memiliki pemahaman tentang konsep-konsep dasar akuntansi, marilah kita lanjutkan kegiatan kita dengan penyelenggaraan proses akuntansi. Untuk mempermudah dalam melaksanakan proses pencatatan dan pelaporan, sebaiknya kita mulai dari persamaan dasar akuntansi. Persamaan ini merupakan ringkasan dari pencatatan hasil analisis setiap peristiwa ekonomi atau transaksi keuangan yang terjadi.
Coba Anda ingat-ingat kembali pengertian peristiwa ekonomi atau transaksi keuangan yang telah dikemukakan dalam bagian I modul ini. Jika terjadi transaksi keuangan akan menyebabkan terjadinya perubahan pada aktiva, utang, dan modal, bukan? Perubahan itulah yang kita ringkas dalam persamaan dasar akuntansi. Anda telah mengetahui bahwa kekayaan yang dimiliki oleh suatu organisasi bisnis perusahaan disebut aset harta atau aktiva, sedangkan hak atau klaim terhadap kekayaan tersebut disebut equities atau pasiva. Jika aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan sejumlah 10 juta rupiah, maka equities klaim terhadap aset tersebut juga senilai 10 juta rupiah. Hubungan antara dua komponen tersebut, jika digambarkan dalam sebuah persamaan, tampak sebagai berikut. Aset sama dengan equities. 10 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Di sisi lain, hak atau klaim terhadap aktiva tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu haknya kreditor dan haknya pemilik. Hak dari kreditor disebut utang, liabilities, dan hak dari pemilik disebut modal. Capital, owner's equity. Dengan demikian pengembangan dari persamaan tersebut menjadi sebagai berikut. Aset sama dengan liabilities plus equity. Dalam persamaan akuntansi, biasanya penyajian liabilities selalu mendahului capital, modal. Hal ini bukan hanya kebetulan saja, tetapi memiliki makna bahwa kreditor memiliki hak terlebih dulu terhadap aset perusahaan daripada pemilik perusahaan itu sendiri seandainya perusahaan dilikuidasi, dibubarkan. Dengan demikian, hak pemilik terhadap aset perusahaan dapat dirumuskan dalam persamaan berikut. Equity sama dengan assets, liabilities. Seandainya pada awal pendirian perusahaan, pemiliknya menyetor uang tunai atau benda lain senilai 5 juta rupiah untuk modal awal usahanya tanpa ada utang, maka persamaannya adalah aset sama dengan equity. Jadi, 5 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Jika pemilik menambah modal 2.500.000 rupiah dari utang, maka persamaannya menjadi aset sama dengan liabilities plus equity. Jadi, 7.500.000 rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah plus 5 juta rupiah. B. Transaksi keuangan dan persamaan akuntansi. Semua transaksi keuangan, peristiwa ekonomi yang terjadi di perusahaan, dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks akan mengakibatkan perubahan di antara ketiga komponen persamaan dasar akuntansi tersebut. Perubahan yang dimaksud bisa menambah, mengurangi, atau mengubah susunan aset, harta, atau aktiva, utang, liabilities, dan atau modal, capital, owner's equity. Penyelesaian persamaan itu merupakan hasil analisis dampak dari transaksi keuangan yang terjadi. Untuk mempermudah dalam memahami dampak dari perubahan pada persamaan dasar akuntansi sebagai akibat terjadinya transaksi keuangan, marilah kita cermati contoh kasus berikut ini. Salon Sekar Kedaton milik Ni Ayu, yang beralamat di Jalan Joyo Utomo 504 Malang, baru dibuka awal tahun 2011, ditempatkan di kamar paling depan rumahnya. Sementara kamar tersebut tidak dimasukkan sebagai aset salon, tetapi dianggap menyewa. Selama bulan Januari tahun 2011, transaksi keuangan yang dilakukan sebagai berikut. Tanggal 1 Januari ini, Ayu menyetor uang tunai 100 juta rupiah sebagai investasi pertamanya atau modal awalnya di salon. Tanggal 2 Januari membeli secara tunai peralatan salon seharga 30 juta rupiah. Tanggal 5 Januari membayar uang sewa kamar untuk bulan Januari sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 7 Januari membeli secara kredit dari toko makmur peralatan salon seharga Rp 50 juta dan perlengkapan supplies salon seharga 20 juta rupiah. Tanggal 9 Januari dipinjam uang dari bank dengan menandatangani sebuah wesel. Jangka 3 bulan bunga 12% per tahun.